Sembah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita boleh berjumpa, bertemu. Saya mengajak kita sekalian untuk kita boleh datang di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk setiap anugerah, untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Di malam hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dilawat oleh kuasa Tuhan, untuk kami boleh dilawat oleh kebenaran Tuhan. Ampuni segala dosa, ampuni segala kesalahan kami, dan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih terus memberkati hidup kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan sampai pada saat ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Untuk setiap kebaikan. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan bagi kita di malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian boleh mengikutinya di rumah. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang baru kita baca bercerita tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Kristus yang dia panggil dengan sebutan Tuhan. Bapak Ibu saudari, di malam hari ini kita akan berbicara tentang kualitas seorang murid. Bagi Kristus, panggilan menjadi seorang murid menjadi sangat fundamental, menjadi sangat mendasar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang murid itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Dari perikop ini kita diajar dan diingatkan bahwa seorang murid tidaklah tergantung pada kebangsaan, tidaklah tergantung kepada identitas yang melekat. Karena pada perikop ini kita diajar bagaimana seorang perempuan Kanaan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita memperhatikan di ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saya percaya Bapak Ibu saudari bahwa kedatangan Yesus di daerah itu bukanlah secara kebetulan, karena kemanapun Yesus pergi, dia selalu menunjukkan kekuatan kuasa dan otoritas Tuhan yang ada padanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang murid, kita perhatikan seorang murid, dia akan memiliki sifat yang gigih. Kemanapun Tuhan Yesus, dimanapun dia berada, kita melihat perempuan ini sangat mengerahkan hati dan pikirannya untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka apa yang mau kita lihat? Yang pertama adalah seorang murid, dia akan selalu gigih berjuang di dalam hidupnya untuk senantiasa mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu yang kedua, kita perhatikan di ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Kita memperhatikan Bapak Ibu saudari bahwa kegigihan dari si perempuan Kanaan ini begitu luar biasa. Ketika Yesus sama sekali tidak menjawabnya, Yesus tidak memberi respon, sementara dia sudah memanggil nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudari, kita melihat bahwa dia tidak mundur. Walaupun Yesus cuek, walaupun Yesus tidak memberi respon ketika dia memanggil Yesus, ketika Yesus tidak menjawab, ketika Yesus tidak memberi respon, dia tidak merasa terintimidasi dengan sikap yang Yesus tunjukkan. Bahkan ketika respon murid-muridnya yang tidak senang dengan kehadirannya pada saat itu,
tidak membuat dia patah semangat. Bahkan di ayat ke-24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini semakin menambah bagaimana Yesus seolah-olah mendiskreditkan perempuan Kanaan bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Semakin dia ditolak, semakin dia diabaikan, tetapi dia justru semakin gigih untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sebuah perkataan yang kasar sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita melihat bahwa si perempuan Kanaan ini, dia tidak tersinggung sama sekali. Tidak tersinggung ketika dikatakan, tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya percaya ini adalah sebuah perkataan yang sangat kasar, tetapi perempuan ini dia tidak bergeming dari hadapan Tuhan. Nah, sebagai seorang murid, Bapak Ibu Saudari, kita juga harus memiliki sikap yang pantang menyerah. Apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang datang dalam hidup kita, sebagai seorang murid, maka kita tidak boleh memiliki sikap pantang menyerah. Sebagaimana perempuan Kanaan ini, karena perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu, nah kita lihat, kita perhatikan bagaimana perempuan Kanaan meresponi setiap jawaban-jawaban yang dia terima, sekalipun jawaban-jawaban yang dia terima itu tidak menyenangkan, tetapi dia sungguh-sungguh penuh dengan kerendahan hati. Nah, oleh karena itu, sifat yang ketiga yang Tuhan mau inginkan dari seorang murid adalah kerendahan hati. Merendahkan hati ketika dia katakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjawab, oleh karena keteguhan iman si perempuan Kanaan ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan Yesus menjawabnya sesuai dengan iman si perempuan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita pernah menyerah, berseru, berteriak, terus percaya dan kita bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memulihkan hidup kita. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.